Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Miss Ana Guruku. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal UP PGSD sesuai dengan kisi-kisinya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para pejuang PBG dan selamat menyaksikan. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah A. Uji kinerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektif pilihan ganda, E. Benar dan salah. Kita lihat dulu kata kuncinya adalah menguasai dan memberikan pendapat. Dan jenis tes yang paling tepat adalah yang B. Uraian. Pak Budi menyusun indikator pencapaian kompetensi menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah A. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat membandingkan hasil-hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas. B. Setelah membaca instruksi, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah percobaan perambatan bunyi. C. Siswa dapat membandingkan hasil-hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas dengan benar. D. Siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. E. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Nah, sebelum menentukan tujuannya, yang harus kita ingat adalah rumusan dari tujuan pembelajaran yaitu A, B, C, D. A untuk audience, B behavior, C-nya condition, dan D-nya degree. Nah, yang paling memenuhi sesuai dengan rumus A, B, C, D adalah yang E. Setelah melakukan percobaan adalah condition. Siswa audience dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi. Behavior dengan benar adalah degree atau tingkatan. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk A. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, B. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar, C. Menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa, D. Memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu, E. Menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Nah, untuk jawaban yang paling benar adalah yang B. Evaluasi formatif itu tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang A, menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, itu bisa diperoleh dari evaluasi sumatif. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap siswa pada proses pembelajaran, maka jenis penilaian yang tepat yaitu A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian tertulis, dan E. Penilaian diri. Jawaban yang paling tepat adalah E. Penilaian diri. Karena untuk mengukur aspek sikap, itu yang paling tepat penilaian diri. Penilaian proyek, kinerja, dan portofolio untuk menilai keterampilan, sedangkan penilaian tertulis untuk mengukur penilaian di ranah pengetahuan. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Motivasi, D. Pengasuhan dan lingkungan.
Dan jawaban yang paling benar adalah yang D, pengasuhan dan lingkungan. Perkembangan kognitif sangat berpengaruh untuk kemampuan dalam memecahkan masalah. Ada kapal bermuatan 50 orang. Setelah 60 km mengalami kebocoran dengan kecepatan 2 ton per 5 menit. Kapal akan tenggelam jika air masuk sebanyak 72 ton. Di kapal terdapat pompa air yang berfungsi mengeluarkan air 12 ton per jam. Berapa kecepatan minimal kapal agar tidaknya tenggelam saat sampai di pelabuhan dan penumpang bisa diselamatkan? A. 25 km per jam, B. 20 km per jam, C. 15 km per jam, D. 12 km per jam, E. 10 km per jam. Kita tulis yang diketahui. Jarak 60 km per jam, kebocoran 2 ton per 5 menit dijadikan jam menjadi 24 ton per jam. Untuk volume saat air masuk sebanyak 72 ton jika kapal akan tenggelam. Debit pompa yang bisa mengeluarkan air 12 ton per jam. Kita hitung selisihnya. Selisih kebocoran 24 ton per jam. Sedangkan yang bisa dikeluarkan adalah 12 ton per jam. Kita hitung 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Jadi air yang bisa masuk masih 12. Kita hitung 72 dikurangi 12 menjadi 6. Jadinya 6 jam. Untuk menghitung kecepatan, rumusnya jarak dibagi waktu. Sehingga jaraknya 60 dibagi waktunya 6 jam menjadi 10. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Rudi bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian dia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama setengah jam, dia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam dan tiba di kota B. Berapakah jarak kota A ke kota B? A. 10 km, B. 55 km, C. 80 km, D. 110 km, E. 120 km. Nah, sekarang kita hitung dulu jaraknya. Untuk rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kita hitung dulu dari kota A ke arah utara. Jarak utara, kecepatannya 30, waktunya 2 jam. Kita hitung 30 kali 2 jam sama dengan 60 km per jam. Jarak ke timur, 20 kali 1,5 jam sama dengan 30 km. Untuk jarak ke selatan, kecepatannya 10, waktunya 2 jam. 10 kali 2 menjadi 20 km per jam. Nah, kita ilustrasikan ke arah utara, jaraknya 60 km, kemudian ke arah timur, jaraknya 30 meter, ke arah selatan, 20 km. Nah, yang ditanyakan jarak kota A ke kota B. Kita dapat hitung dengan teori Pythagoras. Untuk mencari sisi miring, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga diperoleh 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 40 diperoleh dari 60 dikurangi 20. Dan hasilnya 40 kuadrat itu 1600 ditambah 30 kuadrat 900 menjadi 2500. Akar dari 2500 adalah 50. Dan jawabannya adalah 50 km. 1. Menggunakan perhitungan revolusi bulan. 2. Menggunakan perhitungan revolusi bumi. 3. Jumlah hari di kalender ada 365 hari. 4. Jumlah hari di kalender ada 354 hari. Pernyataan yang benar mengenai kalender Masehi yaitu A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, C. 2 dan 4. Dan jawaban yang benar adalah yang B. 2 dan 3. Kita lihat di bawah, kalender Masehi yaitu revolusi bumi. Menggunakan
hitungan bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun. Sedangkan kalender Hijriah, revolusi bulan, menghitungnya dari bulan mengelilingi bumi 29,5 hari. Kalender Masehi disebut Samsiah, matahari, sedangkan kalender Hijriah, Komariah, bulan. Kalender Masehi 1 tahun 365 hari, kalender Hijriah 1 tahun 354 hari. Agus menimba air dengan katrol dan Sari menimba air dengan sutas tali secara langsung. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Saat menarik ke atas arahnya sesuai dengan gaya gravitasi. B. Menarik ke bawah lebih sulit daripada menarik ke atas. C. Keuntungan mekanik Agus lebih kecil dibanding Sari. D. Keuntungan mekanik Agus lebih besar dibanding Sari. E. Gaya kuasa yang dilakukan Agus untuk mengangkat beban itu sama besar dengan yang dilakukan Sari. Dan jawabannya adalah, kita lihat dulu, katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, daya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanik katrol tetap bernilai 1. Katrol tetap biasanya sering ditemukan pada tiang bendera dan sumur timba. Sehingga jawabannya adalah yang E. Daya kuasa yang dilakukan Agus untuk mengangkat beban itu sama besar dengan yang dilakukan Sari. Pada proses inspirasi pernafasan perut, berikut hal yang benar adalah A. Rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih besar dibanding tekanan udara keluar. B. Tekanan pada rongga dada menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar sehingga udara keluar dari paru-paru. C. Diafragma mengalami relaksasi sehingga mengendur. D. Terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma mendatar. E. Diafragma mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengecil. Nah, perhatikan. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanisme melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dengan rongga dada. Dan jawaban yang benar adalah pada saat inspirasi terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. Rumusan masalah dalam PTK berikut yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK yang benar adalah A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 SDN 2 Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4? C. Bagaimana efektivitas model pembelajaran grup investigasi dalam menumbuhkan daya siswa? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Yang E. Apa persepsi siswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pelajaran bahasa Inggris? Kita lihat dulu petunjuk rumusan masalah PTK. Yang 1. Dirumuskan secara jelas, tidak bermakna ganda. 2. Dituangkan dalam kalimat tanya. 3. Menunjukkan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. 4. Dapat diuji secara empirik dengan data yang menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 SDN 2 Boyolali? Thank you for watching this video. See you again on the next video. Don't forget to like, subscribe, and share.